Sisa hidup saya harus bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Ratna Juwita. Saya lahir di Teluk Betung, salah satu kota di Provinsi Lampung. Besar juga di sana sampai SMA. Kemudian saya kuliah ke Jogja, waktu itu tahun 73 akhir. Saya masuk kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada tahun 74. Setelah lulus, saya tetap di Jogja, bekerja sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Stipend. Sekarang saya sudah pensiun dari pekerjaan, tapi saya masih mengajar sedikit-sedikit. Tentang bagaimana kegiatan saya sehari-hari selain kegiatan mengajar. Untuk gejala-gejala autoimun pada waktu itu belum tampak. Semua berjalan normal, biasa saja. Hanya mungkin mulai terasa itu sekitar tahun 2014. Saya terasanya naik tangga, karena kantor saya ada di lantai 3. Naik tangga sampai lantai 2 itu sudah ngos-ngosan, sudah mulai sesak. Saya istirahat dulu di lantai 2, lalu naik lagi ke lantai 3. Begitu hampir setiap hari, sampai satu saat saya nggak kuat naik lantai 3, lalu saya dapat di lantai 1, minta pindah ruang ke lantai 1 supaya nggak naik-naik tangga. Pada waktu itu kondisi saya juga diiringi dengan batuk, jadi sesak dan batuk. Itu kalau ada aktivitas, kalau enggak ya biasa normal, kegiatan semua berjalan seperti biasa, masih aktivitas normal. Nah, saya berobat dengan dokter keluarga, dikira batuk biasa. Itu diberi obat beberapa kali, ternyata batuknya nggak sembuh. Lalu dirujuk ke rumah sakit. Kemudian di situ ketemu dokter paru. Oleh dokter paru saya di ronsen, lalu memang dilihat ada semacam kayak flek atau parut, belum tahu, di paru kanan. Tapi dokter waktu itu belum tahu kalau itu adalah gejala autoimun. Dikira ya seperti batuk biasa. Saya suruh periksa dahak setelah ronsen. Periksa dahak negatif. Lalu saya berobat terus dengan dokter paru, dokter penyakit dalam juga.
di USG dan lain-lain sampai 2 tahun. Kondisi saya, rambut mulai rontok, banyak, nafsu makan berkurang, kadang hilang, mual, lalu berat badan turun cepat. Berat badan saya semula 73, kemudian turun menjadi 63, turun 10 kilo. Sampai akhirnya turun lagi ke 55. Nah, berobat seperti itu saya selama 2 tahun. Jadi 2016 sampai 2018. Sampai suatu saat anak saya ngajak cari second opinion ke Malaysia. Dalam hal ini ke Melaka, saya diajak ke sana. Nah, dari sana saya menujunya ke dokter gastro karena saya keluhan yang sangat terasa adalah lambung yang sulit makan dan rasa mual. Ternyata setelah periksa lab, bukan lambung sebagai penyebab utama, tapi otot. Waktu itu yang dilihat kadar CK-nya tinggi sekali, 10.550. Kadar CK yang normal maksimal 167. Jadi oleh dokter gastro, saya dirujuk ke dokter reumato, yang katanya ini yang ahli otot, dokter reumato. Karena kalau sakit saya ini bukan kompetensinya dokter gastro. Di reumato memang betul saya ada radang otot yang sangat berat. Melihat skor yang saya dapatkan, lalu saya diminta periksa lab lagi, yaitu hormon-hormon. Saya diperiksa. Dari periksa hormon ini saya ketahuan bahwa saya kena sklerosis sistemik, itu salah satu autoimun skleroderma. Jadi di situ langsung ketahuan tegak diagnosis saya. Jadi setelah diketahui skleroderma waktu itu, saya mondok untuk menurunkan kadar CK. Karena kata dokter, pasien dia yang CK-nya 1000 itu aja udah pakai kursi roda. Saya masih bisa jalan. Berarti cukup kuat waktu itu. Mondok saya sekitar 5 hari. Hari ke-6 boleh pulang. Bulan depan datang lagi kontrol. Diperiksa lagi termasuk mamografi, diperiksa ronsen paru, diperiksa. Dari hasil ronsen paru, ronsen paru pada waktu saya mondok udah di ronsen. Itu di paru kanan saya, kata dokter, ada parut dan itu tidak bisa disembuhkan. Sesembuhnya kalau transplantasi. Saya menerima bahwa saya tidak mungkin menjalani transplantasi paru karena mengingat usia saya yang tidak memungkinkan. Ya saya jalani aja. Nah, datang yang kedua, bulan berikutnya saya disuruh dirujuk ke dokter paru. Dari dokter paru periksa lagi,
ketahuan saya ILD. Diberi obat. Pada waktu itu semula dikasih obat prednisolon hanya 6 butir kali 5 mili. Kali ini oleh dokter paru ditambah 12 butir kali 5 mili. Di samping obat autoimun I40. Lalu bulan depannya saya kontrol lagi oleh dokter reumato. Saya dirujuk ke dokter jantung. Jadi saya kontrol sekali 3 dokter. Dokter reumato, dokter paru, dan dokter jantung. Oleh dokter jantung saya diperiksa EKG pakai USG gitu. Ketahuan kalau saya kena PH, pulmonary hypertension. Jadi bulan ketiga udah ketahuan PH. Dan selanjutnya obat yang diberi pada waktu itu sildenafil dan furosemid. Karena dokter reumato sebelumnya melihat kaki saya bengkak, ditusuk gitu, balik lagi ada odema. Dikasih cuma ada 3 obat. Sildenafil waktu itu 100 mili diminum 2 kali 50-50. Lalu furosemid dan potasium klorid. Kemudian bulan depan datang lagi, kontrol terus, hampir setiap bulan rutin dengan 3 dokter. Perlahan-lahan CK saya turun sampai di bawah maksimum normal. Saya masih kuat jalan, belum terasa sesak yang mengganggu. Sesak karena kalau saya kebanyakan aktivitas atau naik tangga, yang terasa sekali kalau naik tangga. Kebetulan di kampus saya itu banyak tangganya. Nah, begitulah saya jalani. Secara rutin diperiksa paru dan jantung. Kemudian pernah satu saat saya jatuh, lalu nyeri bagian belakang. Di tulang punggung. Saya dirujuk ke dokter ortopedi. Oleh dokter ortopedi saya di ronsen tulang belakang, lalu di MRI sekalian. Setelah diperiksa ternyata tidak ada saraf yang kejepit, tidak ada CA, hanya diberi obat anti nyeri pada waktu itu, kalau nggak salah adalah tramadol. Dokternya pesan nggak usah datang kontrol ke dokter itu lagi, sudah cukup pengobatannya. Saya kembali lagi ke tim dokter menyampaikan. Saya pada waktu awal dengar autoimun, saya sebelumnya belum pernah dengar. Jadi dokter nyebut autoimun saya santai aja gitu. Tapi sampai rumah saya browsing di internet apa itu autoimun.
apa itu skleroderma. Nah saya kemudian baru tahu, ya saya nerima aja, pasrah. Yang penting saya berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin yang saya bisa. Hanya kadang-kadang saya agak sensi. Misalnya tanpa sebab apa-apa, saya bisa nangis. Tapi cuma bentar, terus ketawa lagi, gitu. Lucu, normal lagi. Jadi saya bergabung kemudian dengan komunitas skleroderma pertama kali di YSI, lalu komunitas LDHS, itu yayasannya Marisa Cordoba. Kemudian komunitas belakangan ini YHPI. Dari komunitas-komunitas itu saya mendapat ilmu lebih banyak lagi. Saya bisa mendengar keluhan teman-teman yang lain, karena mereka ternyata terkena autoimunnya masih muda-muda, ada yang masih kecil, ya kasihan juga. Tapi mungkin Tuhan memang sudah punya rencana yang terbaik buat mereka, buat kami semua yang autoimun. Jadi terima aja. Andainya saya nggak kena autoimun, mungkin kemungkinan yang terburuk dari yang saya alami sekarang terjadi. Maka inilah rencana Tuhan yang terbaik buat kehidupan saya. Ya, saya bersyukur, berarti saya adalah orang pilihan dari Tuhan untuk bisa menghapus dosa-dosa saya, membuat saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya keluarga saya, suami, anak, itu mendukung, walaupun anak saya jauh, yang besar itu di Belitung, yang kecil di Sydney, Australia. Ini dia kepengen kesini tapi nggak bisa, masih lockdown dengan Australia gitu. Tapi tahun 18 saya sempat nengok ke Australia, waktu itu belum corona, tapi saya sudah sakit, wajah saya sudah moon face, udah bulat, kencang, nggak bisa dicubit gitu, karena steroid, kortikosteroid yang saya minum, obat-obat. Ya keluarga semua, walaupun mereka nggak di sini, jauh, tapi tetap mendampingi tiap hari, video call dan lain-lain. Jadi memberi semangat, saya menjadi lebih semangat bahwa sisa hidup saya harus bermanfaat bagi orang lain. Pesan saya buat teman-teman yang penderita seperti saya nggak sebut penderita, karena tidak menderita, tapi penyandang. Penyandang autoimun, penyandang PH, itu kita terima apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak dipilih untuk kena penyakit itu, maka belum tentu hidup kita juga sebaik seperti sekarang ini. Jadi terima hidup kita bikin happy. Jangan dibuat sedih, karena kalau dibuat sedih, hidup kita jadi sia-sia. Sisa hidup kita
harus bermanfaat bagi orang lain. Semua orang akan mati, gak lihat tua, gak lihat muda, gak lihat anak-anak, gak lihat sakit, gak lihat sehat. Yang penting kita tetap ikhlas, bersyukur, bergembira, tawakal, dan ikhtiar. Ikhtiar kemanapun pengobatan. Tapi saya nggak mengikuti pengobatan herbal. Saya hanya menggunakan obat-obat yang diberi oleh dokter. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.